nilaiku sudah keluar, Pak. Lihat. Yes, bagus-bagus semua. Puji Tuhan. Halo Kak Jenny, lagi ngapain tuh? Halo Kak, ini aku lagi liatin rapot. Loh, sudah rapotan? Berarti adik-adik juga sudah rapotan dong? Iya, kita udah rapotan. Selamat ya adik-adik, sudah menapaki jenjang yang baru. Selamat berlibur. Nah adik-adik, selamat sudah pada naik kelas. Meskipun selama setahun ini adik-adik belajarnya di rumah, tapi adik-adik melakukannya dengan baik, dengan semangat, sehingga adik-adik semua pada naik kelas. Nah, yuk hari ini kita mau mulaikan sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita mau pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Sekarang anak-anak-Mu mau mulaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, Kak Sani kenapa hari ini kok bahagia banget sih? Ya dong Kak, pasti. Puji Tuhan nih, kemarin terima rapot dan nilainya bagus-bagus, masuk ranking 10. Wah, selamat ya Kak Sani. Pasti adik-adik juga nilainya bagus-bagus ya di rapot kemarin. Kalau kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mau bersyukur ya sama Tuhan. Nah, tapi kalau hasilnya adik-adik belum memuaskan, besok adik-adik harus lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi belajar supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah Kak Leoni, sekarang kita mau ajak adik-adik untuk pujikan nama Tuhan. Yuk, sebelumnya adik-adik berdiri dulu. Berdiri. Kita mau pujikan hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh
menyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Di lagu sebelumnya dikatakan bahwa Yesus adalah Raja. Berarti kita siapa dong, Kak? Ya pastinya kita adalah anak raja dong, Kak. Betul sekali. Kita bangga banget ya jadi anak raja. Tapi bukan cuma kakak-kakak doang, tapi adik-adik semua adalah anak raja. Yuk kita mau ujikan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita memujikan ini sekali lagi ya, dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik bersuka cita kan? Kita sudah menggerakkan tubuh kita juga sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya apa, Kak? Sekarang waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh pada duduk ya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar
lagi untuk memujikan lagu ini. Kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau meminta Tuhan buat menegur setiap firman Tuhan dalam hati kita ya. Kita menyanyikan dengan sikap berdoa. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Salam adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak nih. Tadi kita kan sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, tangannya dilipat. Dah. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di sini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Yesus, dan sekarang kami mau siapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati anak-anak-Mu ya Bapa, supaya bisa mendengar dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu mujizat yang dilakukan Tuhan, dan mujizat ini sangat terkenal. Coba tebak, kalau kemarin adik-adik mendengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, terus orang yang lumpuh, dan mengusir roh jahat. Coba tebak, pada pagi hari ini kakak mau bercerita soal apa? Ayo. Oke. Ya betul, kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, orang buta itu gimana sih? Penasaran ya? Nah, coba adik-adik tutup mata sebentar saja. Nah, seperti itu. Kalau sudah menutup mata, coba tengok kanan kiri. Bisa lihat nggak? Nggak bisa kan? Dan seperti itulah contoh yang dirasakan oleh orang buta. Nggak enak kan? Iya. Nggak bisa melihat warna, nggak bisa melihat teman, dan lain-lain. Tetapi di sini kita akan mendengarkan di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, yaitu menyembuhkan orang buta. Yuk kita siapkan Alkitab kita mau baca dan buka. Sudah? Oke. Pada hari ini adik-adik buka Alkitabnya di Markus 10. Markus pasal yang ke-10. Sudah? Markus pasal yang 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Ayat yang 46 sampai yang 52. Ayatnya 52. Sudah? Kakak bacain ya. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya,
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu atau Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, di sini cerita dari awalnya itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, ia bersama dengan berbondong-bondong orang banyak. Jadi Tuhan Yesus sama murid-muridnya ini diikuti orang-orang banyak. Dan sesampainya di sana ada seorang pengemis. Wah, pengemis. Jadi tahu kan pengemis yang suka minta-minta itu? Mas, nyuwun mas, den, nyuwun den. Nah, seperti itu. Tetapi pengemisnya buta, tidak bisa melihat kanan kiri, kayak gitu. Tetapi ketika pengemis ini yang buta ini mendengar bahwa Tuhan Yesus itu datang, dia langsung berseru dengan keras, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang sekitar yang mendengarnya menegurnya karena berisik. Dia sangat berisik ketika Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya tentang pengajarannya. Ia sangat berisik dikarenakan ia meminta tolong pada Tuhan Yesus. Akan tetapi si orang buta atau Bartimeus ini malah semakin keras ketika orang-orang menegurnya supaya dia diam. Anak Daud, kasihanilah aku, lebih kencang. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus mendengarnya, lalu memanggilnya supaya orang buta ini datang kepada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang disuruhnya itu memanggil orang buta ini, lalu orang buta ini meninggalkan jubahnya dan pergi pada Tuhan Yesus. Dan ketika orang ini berhadapan dengan Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan orang buta itu menjawab, Guru, sembuhkan aku supaya aku bisa melihat. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sini kakak sedikit sharing di mana adik-adik bisa mencontoh sifat dari Bartimeus ini. Contoh yang pertama yang kita bisa pelajari atau sifat yang kita bisa pelajari yaitu yang pertama, teruslah berseru kepada Tuhan, ya. Di mana Bartimeus ini sudah berseru kepada Tuhan tidak cuma 1-2 kali, bahkan orang-orang sekitarnya sampai menegurnya. Di situ juga adik-adik juga bisa belajar kalau berdoa jangan cuma 1-2 kali, tetapi terus berdoa supaya Tuhan sudah mendengarkan doa dari adik-adik. Dan yang kedua, meninggalkan jubah. Di ayat 50 ini ya kakak bacakan, lalu ia berdiri menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Maksudnya menanggalkan jubah di sini bukan lepas baju dok, itu bukan, tetapi meninggalkan apa yang adik-adik gumulkan. Contohnya datang kepada Tuhan dengan masalah yang banyak. Waduh Tuhan, nilaiku jelek. Waduh Tuhan, aku dimarahin mama terus. Nah, tapi tinggalkan itu dan doa kepada Tuhan supaya diberi jalan. Jangan sampai bersungut-sungut, karena doa dengan bersungut-sungut itu tidak baik buat adik-adik. Dan yang ketiga, kakak bisa memberikan poin yaitu tidak meminta berlebihan. Nah, ini di sini kita bisa membacanya di ayat yang ke-51b. Di situ jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Dia tahu bahwa dia itu punya sakit buta. Kalau ketemu Tuhan Yesus, kalau orang-orang dunia ini pasti mintanya aneh-aneh. Contohnya, kalau dia buta, aku pengen melihat ya Tuhan, aku pengen HP, aku pengen motor, aku pengen mobil-mobilan. Akan berlebihan sekali kan.
Tapi orang buta atau Bartimeus ini dia hanya ingin satu, yaitu bisa melihat, karena dia tahu bahwa kekurangannya itu yaitu melihat. Dia sudah sakit lama karena buta. Dan yang keempat, kita bisa pelajari dari Bartimeus, yaitu hanya melalui iman kita diselamatkan. Kita bisa bacanya di ayat 52a, di mana di situ tertulis, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Jadi adik-adik di sini diingat-ingat ya, bahwa hanya iman adik-adik yang bisa menyelamatkan adik-adik. Jadi datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan bersungut-sungut atau marah-marah, tetapi memakai iman, yaitu datang kepada Tuhan dengan baik-baik, minta Tuhan dengan minta Tuhannya jangan berlebihan, minta contohnya, ya Tuhan sehatkan aku besok lagi ya Tuhan seperti hari ini, amin. Atau ya Tuhan terima kasih atas makanan pada hari ini, enak-enak, aku kenyang, amin. Nah seperti itu, jangan berlebihan nanti bersungut-sungut itu tidak baik, nanti malah Tuhan Yesus marah dan itu tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir di sini poinnya ada 5, yang terakhir yang kelima itu tahu berterima kasih dan mau mengikut Yesus. Kita bacanya di 52b. Di situ tertulis seperti ini adik-adik. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow. Kalau adik-adik sering ditolong Tuhan dalam sehat, dalam keseharian, atau dalam pelajaran di sekolah, adik-adik jangan lupa mengucap syukur. Ya, di sini intinya tahu berterima kasih dan mengikut Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik, jangan lupa adik-adik juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa loh untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sederhananya gini, adik-adik selama ini tidak sakit. Padahal banyak sekali teman adik-adik yang sakit. Di situ adik-adik bisa bersyukur karena tidak terserang penyakit. Dan si Bartimeus ini tahu kalau dia harus berterima kasih lalu mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Dan dia juga pastinya akan bersaksi bahwa wah aku bisa melihat karena Tuhan Yesus. Adik-adik juga gitu, wah aku sehat nih pasti karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan hari ini aku makan enak, kenyang, itu pasti karena Tuhan Yesus memberkati, seperti itu. Jadi adik-adik juga bisa meniru atau mencontoh Bartimeus di sini dengan 5 poin tadi. Yang pertama, teruslah berseru kepada Tuhan, jangan lengah untuk berdoa. Lalu meninggalkan jubah atau meninggalkan hal-hal yang membuat adik-adik marah atau bersungut-sungut, jangan ya. Kepada Tuhan nggak boleh bersungut-sungut, harus mengucap syukur. Yang ketiga, tidak meminta yang berlebihan. Oke. Dan yang keempat, hanya melalui iman. Datangnya pada Tuhan Yesus tulus, jangan karena terpaksa disuruh mama, tapi ingat diri, sebelum tidur doa, sebelum makan doa, gitu ya. Dan yang terakhir, tahu berterima kasih atau sering-sering mengucap syukur. Oke? Itu aja yang bisa kakak sharingkan pada minggu pagi hari ini supaya adik-adik tetap semangat, sehat, jaga kesehatan terus dan tetap bersyukur. Oke? Sebelum itu kita akan berdoa ya. Tutup Alkitabnya sudah. Oke? Mari kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, di sini anak mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Anak-anakmu sehat, bisa bersekolah minggu ya Bapak, walaupun di rumah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ini semua juga akan berkenan kepada-Mu Yesus. Tak lupa anakmu berdoa supaya kami bisa mencontoh dari sisi Bartimeus ya Bapak, yang tahu mengucap syukur, yang memakai iman, dan dia tidak meminta berlebihan ya Bapak. Dan tetapi di sini kami juga berdoa supaya kami bisa melakukan kehendak seperti yang Kau ingin.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Yesus memberkati. Adik sudah mendengarkan firman kan? Gimana firmannya diperhatikan? Nah, semoga firmannya nggak cuma didengarkan ya, tapi dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau lihat video atau foto yang sudah adik-adik kirimkan. Yuk kita lihat. Nanti kasih nama ya, L I V E R gitu. Nah, coba lagi. apa itu? Selamat ya adik-adik yang sudah mengerjakan tugas. Ditunggu hadiahnya dikirimkan ke kakak ke rumah adik-adik. Nah, tugas minggu ini adalah kita akan menghafalkan ayat hafalan di 1 Korintus 6 ayat 20 dan isinya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan lupa minta tolong papa atau mama untuk ngevideoin dan dikirim di nomor bawah ini. Terakhir pengumpulannya hari Kamis ya adik-adik. Sebagai pengumuman, kita akan ketemu lagi di sekolah minggu depan jam 9 pagi ya. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat, sampai jumpa dan selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.